Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainur Nailawati SPD dari SMP Negeri 10 Kota Tasikmalaya, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil peer teaching yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah disiapkan sebelumnya, yang terdiri dari RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi pembelajaran. Peer teaching dilaksanakan pada hari Rabu 5 Oktober 2022 dengan penguji Bapak Dr. Maman Herman MPD selaku dosen dan Ibu Dr. Rosida Amalia selaku guru pamong. Pada kegiatan ini, saya mengambil materi membuat teks prosedur untuk kelas 7 semester 1 dengan kompetensi dasar 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cenderamata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Kegiatan peer teaching dilaksanakan dalam 3 tahapan kegiatan, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berikut kegiatan peer teaching yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat? Sehat, Ibu. Alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah kita sekarang bisa kembali ke sekolah ya bersama-sama untuk belajar supaya kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, dimudahkan otak kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita belajar, seperti biasa ya, kita berdoa dulu. Silahkan Urip dipimpin dulu untuk berdoanya ya. Baik Bu. Teman-teman bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang Ibu mau mengecek dulu nih kehadirannya. Ada yang tidak hadir hari ini? Sepertinya semua bangku terisi semua ya. Tidak ada bangku yang kosong. Iya Bu, ada semua. Iya, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Siap Ibu. Yang bajunya belum rapi, tolong dirapihkan dulu ya. Brif, Tuh, rapikan nih. Zaki, tolong itu Keluar sendiri rambutnya bajunya, Bu. rapikan Keluar sendiri dulu. bajunya. Ya Ibu. Keluar sendiri, ya masukkan lagi. Ya harus rapi ya. Oke Bu. Bukunya tidak ada yang tertinggal kan? Tidak Bu, ada. Semuanya bawa Tidak, bukunya Bu. ya. Ada Iya. Bu. Kemudian hati dan pikirannya sudah ada di kelas semuanya. Jangan ada Masih yang dibayang-bayang mantan Bu. aduh, bayang-bayang Lapar, Bu. mantan. Tadi jam sebelumnya tadi belum dapat makan. Nanti ya, kalau mau ke kantin nanti ya ada waktunya, waktu kita istirahat boleh kalian bebas ke kantin ya. Kalau sekarang kita waktunya belajar ya belajar dulu ya. Baik. Baik Ibu. Ya. Pada pertemuan sebelumnya
kita sudah belajar mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Coba ada yang masih ingat tidak? Apa saja struktur dari teks prosedur itu? Ada yang masih ingat? Saya Bu, struktur teks prosedur. Oh, iya, siapa? Okta ya. Iya Bu, Silakan struktur Okta. kan Bu? Iya, strukturnya apa saja? Ada bahan, alat, dan langkah-langkah Bu. Iya, ada bahan, alat, dan langkah-langkah. Coba yang lain ada yang Satu bisa lagi, Bu. melengkapi tidak? Ya? Bu, saya Bu, ada tujuan serta penutupnya Bu, ketinggalan tadi. Itu ya. Jadi diawali dengan tujuan dulu, terus Alat dan alat dan bahan, bahan. Yang ketiga, langkah-langkah, dan yang keempat dan penutup. ada Penutup, Bu. penutupnya. Iya, pintar. Kemudian ada yang masih ingat juga kah mengenai kaidah kebahasaan teks prosedur? Ada Bu, saya Bu. Iya, Rizky ya. Silahkan Rizky, Iya, apa Bu. saja? Kaidah kebahasaan di dalam teks prosedur itu yang pertama ada kalimat perintah, Iya. yang kedua ada konjungsi plural, ketiga ada kata keterangan, keempat ada kata Iya. urutan, terakhir istilah atau kata teknis Bu. Iya, pintar-pintar ya. Semuanya tepuk tangan untuk Okta dan Rizky. Ya, ternyata anak-anak ibu ini pintar-pintar ya. Belajarnya tidak seperti air di daun talas gitu ya. Semuanya ingat apa yang telah dipelajari. Kalau dalam bahasa Sunda ada istilah barho gitu ya. Nah, kalian ini tidak barho, tidak begitu bubar, langsung poho gitu, langsung lupa gitu ya. Jadi masih ingat apa yang kita pelajari di hari sebelumnya gitu ya. Nah, untuk hari ini, karena kemarin kita sudah mempelajari struktur dan kaidah kebahasaannya, hari ini kita akan belajar membuat teks prosedur. Ya, bagaimana langkah-langkahnya, bagaimana cara membuat teks prosedur yang baik dan benar itu, ya. Kemudian Ibu mau tanya nih, pernahkah kalian memberikan tutorial atau cara melakukan sesuatu kepada orang lain? Pernah Ibu. Pernah Bu. Pernah, Bu. Iya, Zaki. Coba yang tutorial apa yang sudah pernah kamu berikan? Iya Bu. Nah, ya Bu. Kan saya kan suka main Mobile Legend Bu, game Mobile Legend. Nah, jadi itu saya kasih tahu ke Urip. Urip, nih cara bermain game online Mobile Legend. Mantap. Ya. Yang penting punya paket Ya nih. Bu, saya baru beli HP baru Bu. Jadi Zaki kemarin ngajak main. Zaki yang ngajakin. Oh gitu, iya bagus ya. Jadi Zaki sudah pernah memberikan tutorial gitu ya, atau memberitahu cara-cara kepada Urip ya untuk bermain Iya, Bu. Mobile Legend gitu ya. Saya, Bu. Ada lagi yang Inti, lainnya? Bu. Oh iya, Ibu apa Kemarin, Ibu? Bu, kakek saya belikan nenek saya HP, Bu. Terus nenek saya itu minta diajarin Iya, cara main alhamdulillah HP, ya. HP Oppo, Bu. Jadi saya ajarin nenek saya, Bu, main HP, cara buka HP, tutup HP Iya. gitu, Bu. Iya, pintar ya. Harus Jadi ngerti enggak ya? Kan aku berfoto kan? iya, pasti yang pertama kali diajarkan itu berselfie ya, bersuap foto gitu ya. Betul, Bu, nenek saya mau Jadi- minta dibikinin Facebook, Bu. Aduh, Jangan. sekali gitu ya. Kasih Facebook, Biar jangan. nenek kekinian gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tanpa kita sadari ya, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah bisa membuat teks prosedur gitu ya.
hanya saja mungkin strukturnya belum lengkap atau bahasanya belum tepat gitu ya. Tapi pada dasarnya kalian pernah atau bisa memberikan tutorial atau memberitahu orang lain cara membuat sesuatu, cara melakukan sesuatu, gitu ya, cara memainkan sesuatu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, pasti kalian bertanya, kenapa sih kita harus mempelajari cara membuat teks prosedur? Apa sih manfaatnya gitu ya? Bermanfaat tidak menurut kalian? Bermanfaat, Ibu. Bu. Ya, pasti ya, sangat bermanfaat. Tadi juga kan dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sering melakukannya. Pasti ada manfaatnya. Misalnya nanti mungkin impi ya, cita-citanya mau jadi chef, mau jadi koki, kan harus bisa membuat resep ya, membuat Iya, resep Bu. makanan. Jangan sampai menjiplak punya orang lain. Ya, harus bisa menciptakan resep sendiri. Itu kan berarti langkah-langkahnya harus tepat, gitu ya, bahan-bahannya juga harus tepat gitu ya. Nah, seperti itu. Atau misalnya Zaki nih mau jadi pembuat program gitu ya, programming gitu. Nah, itu juga kan harus bisa memberikan langkah-langkah yang tepat kepada orang lain. Ya, Bu. Ya. Ya, saya mau jadi hacker, Ya. Bu. Lainnya nggak berubah ya, Bu? Oh, hacker juga, pintar. Saya mau jadi hacker, Ibu. Nah, karena itu dengan adanya, iya, tapi hackernya yang baik-baik ya, jangan menghack yang bisa merugikan orang lain gitu ya. Oke. Nah, karena manfaat itu, Baik, makanya Ibu. dalam kurikulum ada kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Ibu, Yaitu- slide-nya nggak berubah ya, Bu. Iya, yaitu kompetensi dasar nomor 4.6. Menyiapkan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulisan. Nah, berdasarkan kompetensi tersebut, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk melalui pembelajaran menyusun teks prosedur menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta dapat membuat teks prosedur dengan struktur yang lengkap dan kaidah kebahasaan yang tepat. Ya. Nah, kemudian apa sih yang akan kita lakukan hari ini? Ini adalah alur pembelajarannya ya. Ini langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam pembelajaran hari ini. Yang pertama, kita akan mengamati sebuah video, ya, kemudian nanti mengumpulkan dan mengolah data, kemudian nanti akan membuat teks prosedur. Kalian juga nanti akan harus mendemonstrasikan ya langkah-langkah yang sudah kalian buat, kemudian nanti kalian akan bertamu setelah bertamu melaporkan hasil temuannya dari bertamu tadi, kemudian kalian harus mempresentasikan karya atau teks prosedur yang sudah kalian buat. Nah, di akhir pembelajaran, kalian juga akan melakukan pascates. Ya, pascatesnya itu kalian harus membuat teks prosedur. Namun, selama pembelajaran ini, mulai dari mengamati sampai dengan presentasi nanti, pastinya Ibu akan menilai. Apa sih yang dinilainya? Yang dinilainya adalah tadi disiplinnya Ibu akan nilai, kemudian percaya dirinya, kerjasamanya ketika dalam kelompok bagaimana, kemudian tanggung jawabnya terhadap tugas yang diberikan. Ya. Nah, kemudian tadi kan yang pertama kita akan mengamati video.
Assalamualaikum teman-teman, apa kabar nih? Semoga teman-teman selalu sehat dan juga bersyukur ya. Di video kali ini, kita mau mengenal permainan tradisional. Simak terus ya videonya sampai habis. Permainan tradisional yaitu aktivitas bermain yang dilakukan oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh kegembiraan dan memiliki kandungan nilai dan manfaat yang tersimpan di dalamnya dan dapat memberi efek positif bagi siapa saja yang memainkannya. Saat Bu Selvi kecil, permainan tradisional sangat sering dilakukan. Ada apa saja ya permainan tradisional? Yuk kita lihat. Ada petak umpet. Petak umpet itu permainan cari dan sembunyi. Dimainkannya minimal 2 orang ya teman-teman, dan biasanya mainnya di luar ruangan. Ada engklek. Engklek yaitu permainan yang dilakukan dengan cara melompat dengan 1 kaki. Permainan ini minimal dimainkan 2 orang, dan umumnya juga mainnya di luar ruangan. Ada gobak sodor dan bentengan. Permainan ini hampir sama ya teman-teman cara bermainnya, karena permainan ini dilakukan dengan cara menghindari lawan dan dimainkannya minimal 5 orang, lalu bermainnya di luar ruangan. Semakin banyak biasanya permainan ini semakin seru teman-teman. Saling kejar-kejaran, saling menjaga-jaga, seru banget deh. Ada kelereng dan juga egrang. Sebenarnya permainan ini bisa kita lakukan secara individu teman-teman, tapi kalau bersama teman-teman pasti lebih seru kan? Nah, cara bermain kelereng yaitu dengan menyentil kelerengnya. Sedangkan kalau egrang yaitu kita berjalan di atas bambu, jadi lebih tinggi deh. Permainan ini biasanya dimainkan di luar ruangan teman-teman. Permainan congklak. Permainan congklak menggunakan biji-bijian ya teman-teman, dan 1 lubang biasanya terdiri dari 7 biji. Dimainkannya oleh 2 orang saja ya, dan biasanya mainnya bisa di dalam ruang. Permainan lompat tali. Lompat tali digunakan menggunakan karet atau sejenisnya. Dilakukan dengan cara melompat. Minimal 3 orang yang memainkannya. Dan bisa dimainkan di dalam ruang ataupun di luar ruang. Nah, teman-teman pernah main permainan tradisional apa saja nih? Boleh disebutkan. 1, 2, 3. Oke deh teman-teman, sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan juga bermanfaat ya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Isinya tentang permainan tradisional ya. Nah, dari beberapa permainan tradisional tadi, permainan iya. Yang mana? Kucing beli Ibu. Main kelereng Ibu, main kelereng. Congklak Ibu. Saya main bekel. Main permainannya. ucing naon Ibu cimbeling teh. Ada trik. Yang sering kalian mainkan yang mana? Kucing beling teh naon? Main masak-masak, Bu. Cingling, iya. Main lompat tali, Bu. Iya. Cingling itu apa ya? Nanti akan masak-masakan. Yang tradisional ini seru-seru semua ya. Iya, sekarang udah mulai susah, Bu. Iya, sekarang sudah kalah dengan gawai ya, dengan HP, Iya. permainan-permainan Iya, online Bu. gitu ya. Gitu. Nah, pada pertemuan Saya main utik Ibu sama bekel. iya. Nah, Itu modern bola bekel. Petak bola umpet. bekel modern atau tradisional? Masih ada bola bekel. Main Zaki utik. suka parley dia, Zaki Bu. suka main parley. utik tidak? Saya suka main kucing lari, Bu.
Udah ya, kita lanjutkan ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu kan menugaskan kalian ya setiap kelompoknya menentukan satu permainan tradisional ya, yang nantinya akan dibuatkan teks prosedur gitu. Ibu juga meminta kalian membawa alat atau bahan yang diperlukan dalam permainan tersebut. Membawa selembar karton juga spidol, semuanya sudah disiapkan? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Sudah. Iya, bagus. Nah, sekarang silakan duduknya berkelompok ya. Kelompoknya masih kelompok yang kemarin. Aduh, males lah Bu sama Apri terus. Silakan duduk berkelompok. Uri jangan gitu, Ri. Tidak usah ribut ya. Arif, Urip kalau gitu loh, Rip. Apri nangis loh. Males kenapa? Itu sama ayahnya kan, sama Pak Mamat kan. Iya Bu. Malesnya kenapa? Terus Kalian harus kita harus bisa binais anak. Nyempil Bu nanti. Sudah kasihan baju saya Bu. ayo duduk Ya. di belakangnya. Iya, kita harus bisa bekerja sama ya dengan siapapun, mau dikelompokkan dengan siapapun, kita harus bertanggung jawab, kita harus bisa bekerja sama, ya. Nah, sudah ya semuanya sudah duduk berkelompok. Sudah, Oke. Bu. Selanjutnya, ya kalau sudah, ini kita akan membuat teks prosedur, ya. Bagaimana sih caranya? Ini ada 5 langkah yang harus yang harus dilakukan untuk membuat teks prosedur. Yang pertama, kita harus menentukan topiknya dulu. Ya, mengapa harus menentukan topik? Ya, kalau kita tidak menentukan topik terlebih dahulu, maka nanti tulisan kita tidak akan terarah gitu ya. Jadi harus jelas dulu topiknya apa. Yang kedua, harus mengumpulkan informasi. Informasinya silahkanlah cari informasi sebanyak-banyaknya. Ya, bisa dari buku, bisa dari internet, gitu ya. Nah, yang ketiga, membuat kerangkanya. Kalau kita mau membuat teks, buat dulu kerangkanya. Ya, kerangkanya itu pastinya harus sesuaikan dengan struktur teksnya. Pasti ada tujuannya, ada alat dan bahannya, ada langkah-langkahnya, kemudian yang terakhir ada penutupnya. Itu harus dibuatkan dulu ya kerangkanya. Setelah ada kerangkanya, langkah yang keempat kita harus mengembangkan kerangka tersebut menjadi paragraf. Ya, setelah berbentuk paragraf-paragraf, yang terakhir baru kita menyusunnya. Ya, menyusun teks prosedur, menyusun paragraf-paragraf yang sudah kita buat tadi, sesuai dengan struktur teksnya tentunya gitu ya. Nah, sekarang silakan kalian dengan kelompoknya cari informasi sebanyak-banyaknya mengenai permainan yang sudah kalian pilih. Ya, yang sudah kalian pilih. Kalian bisa mencarinya di internet. Ya, yang tidak bawa HP, yang tidak ada kuotanya, gitu ya, silakan manfaatkan LCD touchscreen yang ada di depan kelas untuk mencari informasi tersebut. Tapi bergiliran ya, bergantian, jangan rebutan. Nah, setelah informasi didapatkan, kalian berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, mengenai langkah-langkah atau cara-cara bermain permainan tradisional yang sudah kalian pilih. Kemudian buatkan kerangkanya. Setelah kerangkanya dibuat, baru dibuatkan dibuatkan teksnya. Ya, teksnya itu harus memperhatikan strukturnya. Ya, jangan lupa juga kaidah kebahasaannya harus diperhatikan, gitu ya. Kalau sudah yakin nih teksnya sudah benar, kalian buatkan atau kalian tuliskan di
selembar karton yang sudah kalian siapkan. Silakan kalian kerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 15 menit ya. Cukup ya? Cukup, Bu. Cukup Bu. Silahkan. Cukup Ibu. Iya. Sudah selesai? Tak sabar Iya, ingin mengambil baik. kelompok lain. Sekarang semuanya selesai ya? Iya. Pinter, bagus semuanya kerja sama dengan baik ya, sehingga tugasnya bisa terselesaikan dengan tepat waktu. Sekarang silakan kalian siapkan posnya, siapkan stand-nya gitu ya, untuk nanti ada temannya yang bertamu ke sana gitu ya. Silahkan ditempel kartonnya di pos masing-masing. Kemudian siapkan, tentukan siapa nih yang akan berdemonstrasi. Ya, siapa yang akan menjadi penerima tamu ya. Dan siapa yang akan bertamu ke kelompok lain. Sudah disiapkan? Sudah ditentukan anggotanya? Sudah Bu. Sudah Bu. Kalau sudah ditentukan, sekarang silakan kalian bertamu ke kelompok lain. Ibu sudah, iya, alhamdulillah. Semuanya berjalan dengan baik. Sudah ada hasilnya? Kalau sudah, silakan yang bertamu melaporkan semuanya yang kalian dapatkan. Oke, dari semua kelompok yang sudah berpresentasi, Iya, Ibu. Betul. Ibu lihat semuanya sudah bisa membuat teks prosedur ya, dengan struktur yang lengkap, dengan bahasa yang tepat gitu ya. Nah, kemudian sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu, saya Bu. Ya, iya. Saya Bu. Iya, Zaki gimana? Saya, Bu. Saya dulu ya Bu. Ya Bu, jadi Bu, materi kita itu kan hari ini teks prosedur. Nah, jadi kita sudah memperhatikan struktur dan kaidah pembahasan dalam teks prosedur. Begitu ya Bu? Ya. Ini Bu, Impi. Silakan Impi. Iya. Iya, Bu, silakan saya Zaki. mau jawab kesimpulannya. Kalau menurut saya kesimpulannya adalah dari tadi itu ada 5 langkah kita untuk menulis teks prosedur, yaitu 1, menentukan topik, kedua mengumpulkan informasi, membuat kerangka, 4, mengembangkan paragraf, dan yang terakhir menyusun. Iya, pinter, semuanya pinter-pinter ya. Iya. Jadi dalam membuat Jadi dalam membuat teks prosedur itu ada 5 langkah ya yang harus dilakukan. Iya, yang pertama kita harus menentukan topik terlebih dahulu, kemudian mencari informasi mengenai topik tersebut ya. Terus membuat kerangkanya. Yang keempat, harus mengembangkannya menjadi paragraf, ya. Dan yang terakhir, menyusunnya menjadi teks prosedur yang utuh. Ya, dalam membuat teks prosedur juga kita harus memperhatikan strukturnya, juga kaidah kebahasaannya. Ya. Bagaimana mudah tidak membuat teks prosedur? Mudah, Ibu. Mudah, Ibu. Mudah, Bu. Mudah ya. Tidak ada kesulitan. Mudah sekali. Ya, dalam membuat. Tidak, Ibu. Tidak. Mudah, Ibu. Nah, untuk mengukur sejauh mana pemahaman atau keterampilan kalian dalam membuat teks prosedur,
Ibu akan memberikan tes seperti yang telah Ibu sampaikan tadi di awal ya. Memberikan tes berupa produk. Kalian harus membuat teks prosedur mengenai cara bermain permainan tradisional. Ya, dengan menggunakan struktur yang lengkap dan kaidah kebahasaan yang benar, yang tepat ya. Silakan kalian buat teksnya dalam kertas selembar. Buku catatannya ditutup ya, tidak ada yang boleh mencontek. Iya. Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Iya. Sudah ya, kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya, karena materi kita mengenai teks prosedur ini sudah selesai, maka pertemuan selanjutnya kita akan melaksanakan penilaian harian ya. Jadi disiapkan dari sekarang. Ibu. Ya. Baik, Ibu. Untuk Baik, Bu. mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbil Amin. alamin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan Iya. market teaching yang saya laksanakan. Terima kasih.